Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. sehat, pada kesempatan hari ini kita akan mempraktikkan kegiatan coaching Tirta di ruang kolaborasi kita ini. Ada 3 kasus yang akan kita praktekkan. Jadi setiap dari kita akan menjadi coach, coachee, dan pengamatnya. Baiklah, kita akan mulai dari kasus 1 terlebih dahulu. Kasusnya seperti ini, seorang guru dengan murid bernama Rina. Jadi dia sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya ini, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Jadi guru ini mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun tampaknya Rina masih belum percaya diri. Nah, bagaimana cara Anda dalam menanggapi hal ini? Baiklah, untuk kasus 1 ini berdasarkan skenario, untuk coach-nya akan ditampilkan oleh saudara Aris, dan yang menjadi coachee-nya di sini adalah saudara Robi. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum Pak, apa iya Bapak memanggil saya? Waalaikumsalam. Benar Robi, Bapak memanggil Robi. Jadi ini ada yang mau Bapak diskusikan tentang Oh, ya Robi. ada apa ya Pak Aris? Ini ada yang Bapak diskusikan mengenai lomba pidato berbahasa Inggris yang ada untuk tingkat kabupaten. Apa Robi sudah tahu informasi yang demikian? Oh sudah Pak, itulah Pak, saya juga ingin membicarakan hal ini sama Bapak. Itu pas sekali tuh. Sekarang bisa kita diskusikan dan bisa kita bicarakan bersama-sama. Jadi apa yang menjadi Begini, kendala bagi Robi? begini Pak, saya pun sudah melihat poster mengenai lomba pidato yang Bapak tempel di mading. Jadi Robi gimana? Berminat untuk mengikuti lomba tersebut? Sebenarnya saya sangat berminat Pak, namun saya masih belum percaya diri Pak. Yang membuat Robi kurang percaya diri itu apa? Yang belum percaya diri itu atau apa yang menjadi hambatan dan halaman bagi Robi? Gini Pak, saya belum pernah sekalipun Pak tampil di depan umum untuk berpidato bahasa Inggris. Sebelumnya itu saya hanya beraninya tampil di depan kelas saja Pak. Oh, jadi begitu. Ya, jadi Bapak ingin menyampaikan sebenarnya Bapak ingin melihat Robi untuk ikut tampil di lomba pidato ini. Robi tahu kenapa Bapak kepengen sekali Robi ingin tampil di pidato nih, lomba pidato ini? Nggak tahu Pak, kenapa Pak saya Pak? Sebenarnya kan Bapak yakin di dalam diri Robi itu ada kemampuan, bakat dalam untuk berpidato dalam bahasa Inggris. Eh, Kalau memang hambatan itu yang membuat Robi rasa percaya diri itu yang membuat Robi menjadi hambatan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Nah, selama ini apa usaha-usaha apa saja yang sudah pernah Robi lakukan untuk bisa tampil di dalam pidato di dalam kelas? Kalau untuk tampil di dalam kelas Pak, biasanya yang Robi lakukan itu biasanya rajin berlatih Pak. Oh, jadi Mungkin dengan lebih banyak berlatih bisa tampil di depan umum ya Pak. itu bagus sekali, bisa menjadi solusinya. Jadi, kapan rencananya Robi berlatih untuk tampil di depan umum? Supaya nanti persiapannya untuk pidato ini lebih maksimal lagi. Untuk masalah waktu gimana kalau kira-kira saya minta waktunya Pak tuh setiap hari Jumat di acara kegiatan keagamaan Yasinan Pak. Oh, Bisa Pak? kalau itu memang ide yang bagus. Apa Robi siap untuk berlatih setiap hari Jumat tersebut? Apa saya bisa Pak? Bapak yakin Robi pasti bisa. Sekarang Bapak balik tanya lagi sama Robi. Apa Robi mau? Dan apa komitmen Robi untuk menjalankan rencana tersebut?
Saya mau sekali, Pak. Mau sekali saya, Pak, dan saya berjanji, Pak, akan berlatih dengan lebih sungguh-sungguh lagi, Pak, untuk dapat percaya diri tampil di depan umum, Pak. Ya, kalau begitu pasti bisa. Oke kan? Insya Allah oke, Pak. Saya akan siap untuk berlatih pidato bahasa Inggris, Pak, setiap hari Jumat setelah acara yasinan keagamaan, dan saya akan mulai untuk mempersiapkan isi-isi pidatonya, Pak. Itu bagus sekali. Nanti Bapak akan mencoba untuk membimbing Robi, melatih Robi, supaya nantinya ya rasa percaya diri Robi itu bisa timbul lagi untuk tampil di depan umum, dan pada saat lomba nanti Robi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih banyak ya Pak Aris Eh, atas mendengarkan curahan hati saya dan atas bimbingannya. Semoga saya bisa tampil percaya diri, Pak, dan bisa memenangkan lomba ini, Pak. Ya, Terima kasih, Pak, ya. Bapak pun berharap juga seperti itu. Jadi sekarang Robi bisa balik lagi ke kelas, ikuti pelajaran selanjutnya. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, kita melanjutkan proses praktek coaching model Tirta dengan kasus yang kedua antara coach dengan coachee, di mana kasus ini bercerita tentang seorang murid bercerita jika ia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Mari kita saksikan proses praktek coaching model Tirta. Assalamualaikum Bu. Maaf bentar Bu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya mengganggu waktu Bu. Boleh saya minta waktu Ibu sebentar? Saya mau curhat Bu. Oh iya Aris, duduklah sini dekat ibu. Kebetulan ibu juga nggak ada kegiatan. Ada apa memangnya? Apa yang mau kamu sampaikan sama ibu? Gini Bu, saya mau cerita tentang masalah saya dengan salah satu mata pelajaran Bu di kelas kan. Gitu ya. Menurut kamu, apakah ibu bisa bantu ini masalah kamu? Apa yang bisa ibu bantu lah kalau begitu? Iya Bu, saya ya sangat berharap Ibu bisa membantu masalah saya ini. Karena ya, soalnya saya jadi tidak nyaman Bu, dan jadi kepikiran terus. Ibu mungkin bisa menjembatani antara saya dengan guru tersebut. Saya segan kalau harus bicara langsung dengan guru tersebut Bu. Kalau boleh ibu tahu gurunya siapa? Namanya Pak Budi Bu. Oh Pak Budi, ya udah Ah, ya. Gini, kamu ceritakan semua yang sudah terjadi. Kenapa kamu jadi seperti ini gitu kan? Akar wah. masalahnya dengan Pak Budi itu apa gitu? Jadi begini Bu, saya merasa agak kesal sedikit sekaligus sedih ya, dengan perlakuan yang tidak adil oleh Pak Budi Bu, di kelas. Hmm, Jadi itu yang saya mm, mm, rasakan Bu. mm, 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 mm. Kenapa ngerasa kayak gitu? Memangnya apa yang dilakukan Pak Budi? Saya merasa diperlakukan tidak adil aja Bu. Jadi karena saya tidak mengikuti les privat yang diberikan Bapak itu. Jadi saya Hmm, merasa siswa yang les privat dengan Bapak itu dapat nilai yang tinggi. Kalau saya yang tidak ikut, saya dapat nilainya rendah. Malah Bapak itu menyindir-nyindir siswa yang tidak ikut, Bu. hmm. Nah, jadi hal tersebut membuat saya tidak nyaman karena saya salah satu yang tidak ikut. Itu, Bu. Oh ya ampun. Ya, Ibu ngerti sekali perasaan kamu kalau begitu. Hmm, ya perasaan kesal gitu kan, merasa diperlakukan tidak adil tuh memang wajar ya. Iya, Bu. Hmm,
Terus jadi kamu gimana? Maksudnya kamu itu apakah sanggup menjalani ini sama Pak Budi atau bagaimana? Iya, Atau kamu ini terima gitu aja atau gimana? itulah Bu, itu yang membuat saya bingung. Jadi saya nggak tahu gimana juga Bu, kalau setiap belajar sama Bu Budi. Jadi saya Hmm. seperti tidak dianggap seperti itu Bu. Nah, jadi padahal saya mau belajar, sebenarnya saya mau belajar fisika. Karena perlakuan Pak Budi yang seperti itu, jadi saya pun enggan rasanya. Dan saya pun nggak mau juga nilai saya nggak bagus dibandingkan teman-teman yang ikut les. Oh iya, Ibu senang sekali dengar Aris semangat belajar fisikanya dan Ibu paham ternyata ini nih jadi penyebab kamu terhambat fokus belajarnya ya. Gini aja, Ibu mau tahu kalau Pak Budi itu ngajar di kelasnya bagaimana sih sehari-harinya? Kalau di kelas, Pak Budi itu kalau untuk tampil siswa disuruh tampil ke depan, kebanyakan yang disuruh siswa yang tampil di kelas privatnya. Jadi siswa yang tampil itu Hmm, disuruh ke depan. Jadi kami yang nggak mm-mm. tampil ini ya dianggap seperti anak bawang lah, nggak dianggap seperti itu. Padahal kami juga bisa kan. Jadi seperti itulah yang dilakukan Pak Budi di kelas Bu. Oh, jadi kamu bisa gitu fisikanya gitu, tapi kamu tidak diajak gitu ya, tidak dikasih kesempatan untuk tampil ke depan, begitu maksudnya? Iya Bu, benar kali Bu, seperti itu Bu. Saya sebenarnya suka belajar fisika tuh Bu, tapi Hmm, eh, pada saat menjawab soal-soal saya agak lama dibandingkan mungkin yang kawan yang les sama iya. bapak tuh. Jadi itu yang menjadi Mm-mm. kendala saya Bu. Terus saya tidak kenapa saya tidak mengikuti les sama bapak tuh karena saya orang tua saya tidak punya uang untuk mengikutinya. Jadi untuk membayar. Iya. Jadi itu masalah saya yang saya hadapi Bu. Ya, baik. Ibu paham, Ibu sekarang udah ngerti akar masalahnya. Tapi ini kan, ibu mau ngecek lagi, apa jangan-jangan itu perasaan kamu saja, atau kamu terbawa baper gitu, bawa perasaan gitu. Apa iya Pak Budi kayak gitu dia gitu kan? Em, atau pernahkah kamu bertanya secara baik-baik sama Pak Budi, apakah benar gara-gara kamu tidak ikut les sama beliau, Bapak jadi berbeda sikapnya sama kamu gitu kan? Atau coba apakah kamu pernah nanya juga sama temen yang ikut les privat sama Pak Budi? Apakah mereka itu ngerasa nggak diperlakukan istimewa? Ibu kan mau kita itu eh, ibu nggak mau berpihak ke Pak Budi ataupun sama kamu. Bisa jadi kamu itu mungkin hanya kebawa perasaan aja. Oh, iya Bu, yang saya rasakan memang seperti itu Bu. Dan saya pun belum pernah menanyakan secara langsung sama teman-teman. Jadi itu mungkin ya penilaian dari saya. Tapi perasaan saya memang rasanya memang seperti itu Bu yang saya rasakan. Nah, itu, seperti itulah Bu. Ya, perlakuan Pak Budi itu di kelas itu sangat berbeda sekali yang saya rasakan sendiri. Kalau udah seperti ini keadaannya, kita sebaiknya fokus ke solusi aja, Aris ya. Solusi bagaimana kamu sama Pak Budi itu sama-sama nyaman, kamunya juga belajar dan tidak merasa diperlakukan tidak adil. Jadi, gimana ya untuk mengatasinya? Kamu kan pasti nggak mau berlama-lama dengan kondisi seperti ini, ya jangan lah ya. Iya Bu. Atau mungkin apa yang bisa kamu lakukan menurut kamu untuk mengatasi ini, menurut pendapat kamu dulu? Kalau saya mungkin saya coba sharing dulu sama teman-teman sekelas Bu. Mungkin saya tanyakan Mhm, sama teman yang ikut les dengan yang tidak ikut les, apakah ini perasaan saya saja atau gimana? Nanti saya tanyakan sama teman-teman gimana tanggapannya terhadap Pak Budi. mhm, Jadi saya pun juga berharap jangan ini bukan penilaian subjektif saya sendiri kan. Jadi saya coba nanti saya sharing dulu sama kawan-kawan, saya minta tanggapannya gimana kawan-kawan dan gimana respon kawan terhadap hal yang demikian.
Jadi saya akan mencoba untuk jujur dengan kondisi yang saya rasakan seperti itu. Ya, itu bagus sekali. Kamu coba sharing dulu sama teman yang les privat kan? Iya, Apakah berpengaruh gitu? Atau yang sama yang tidak les privat juga kamu tanya gitu kan? iya. Selain itu kan, apalagi rencana kamu untuk ke depannya? Mungkin Mungkin saya mungkin untuk ya sama Pak Budinya gitu. saya mungkin coba jujur sama Pak Budi, Bu, bahwa saya sebenarnya ingin ikut sekali ikut les privat, tapi saya terkendala biaya. Mungkin dengan saya ngomong jujur sama Pak Budi, mungkin Pak Budi pun ada perasaan juga mungkin kan, supaya dia bisa, "Oh, ini anak ini punya kemauan, walaupun tidak punya biaya boleh ikutlah," gitu kan. Jadi saya akan coba ya jujur dengan Pak Budi, dan saya berjanji untuk belajar sungguh-sungguh. Saya akan meminta bantuan teman-teman yang yang mempunyai kelebihan pengetahuannya dari saya untuk mengajari saya soal-soal supaya saya bisa berlatih dengan giat lagi. Saya rasa kalau saya jujur, Pak Budi pun akan memperlakukan saya secara adil rasanya, Bu. Atau ya Iya mungkin dia itu, akan ya memperbolehkan bagus. saya ikut les apa ya. Iya ya, Ibu juga setuju sama Aris. Kuncinya kalau kita, dengan guru itu, kalau kita nggak nyaman komunikasikan dulu kan, Iya, kita Bu. ceritakanlah keadaan kita yang sebenarnya. Mudah-mudahan dia, terbukalah pintu hatinya dan memperlakukan kamu kembali secara adil. Kalau menurut kamu tadi awalnya nggak adil gitu kan. Iya. Itulah dicek dulu apakah benar perasaan kamu aja atau memang kenyataannya seperti itu. Kadang kan kita ya maklum lah kan. Ya, kamu paham maksud Ibu kan? Memang sebaiknya jujur dan terbuka itu lebih baik ya. Iya, Bu. Untuk kedepannya nanti kan, kamu coba tanya sama teman-teman dulu, nanti Ibu akan jembatani juga kamu ketemu sama, Pak Rudi ya, untuk menyampaikan keluh kesah kamu ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas curhatannya, mau mendengarkan curhatan saya. Terima kasih atas sarannya ya, Bu. Iya, sama-sama ya, Iya, Bu. Haris ya. Ya, Bu. Baiklah, Bapak Ibu, sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan kasus 3, di mana di kasus 3 ini bercerita tentang ada rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar Anda tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baiklah, silahkan dipraktekkan. Kita mulai dari sekarang. Oke, Pak Robi, kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam Bu Ica. Silakan masuk Bu. Silakan duduk Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Sepertinya dari wajahnya Bu Ica lagi sedih ini. Wah, tahu aja Pak Robi. Maaf ya Pak Robi ya sebelumnya kalau ganggu waktunya. Bapak ada waktu nggak nih? Ada Bu. Ada waktu saya Bu. Saya lagi nggak ngajar juga Bu. Gini Pak, saya beberapa hari ini kepikiran terus Pak. Ada masalah sedikit. Jadi masalah ini terus terang buat saya nggak fokus dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Karena benar-benar kepikiran terus. Inilah makanya saya cari Pak Robi kan. Mungkin Pak Robi bisa bantu saya. Boleh Bu Ica, insya Allah. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Ica dan apa yang Bu Ica inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Gini Pak ya, sebenarnya nih saya butuh teman untuk cerita, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah saya cerita ini saya juga butuh masukan dan saran dari Bapak. Saya
percaya sama Bapak gitu kan, mungkin bisa membantu saya, mengarahkan saya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini. Iya, terima kasih juga Bu Ica sudah mempercayakan saya sebagai tempat curhat Bu Ica. Coba sekarang Bu Ica ceritakan apa masalah yang Ibu Ica rasakan. Apa yang Ibu Ica rasakan dari masalah itu? Bapak tahu kan, Ah, minggu kemarin itu kan pengawas kan baru datang, iya, supervisinya spontan, jadi kan gurunya acak gitu kan, iya, iya, diambil untuk supervisi gitu kan. iya, betul Eee, Bu Ica. Kemarin memang sesuai agenda itu sekolah kita direncanakan untuk disupervisi. Rupanya Bu Ica kemarin yang disupervisi sama Pak pengawas itu. iya betul, nah inilah sumber masalahnya kan, dapat kelas saya yang disupervisi, Oh, tapi kan Pak, habis itu saya dapat teguran dari pengawas. menurut Bu Ica kenapa pengawas kemarin itu menegur Bu Ica? Itulah Pak, saya pikir kan saya nggak melakukan kesalahan apa-apa lah ya kemarin itu Iya, kan. heeh. Cuman, saya ngajarnya ngikut kurikulum juga, tapi Hmm, kan apakah itu permasalahan sepele atau apa gitu lah kan, mungkin kesal itu yang dirasakan pengawas. kalau saya boleh tahu kesalahannya seperti apa ya Bu Ica? Itu loh Pak, nggak pakai buku di dalam proses pembelajaran buku teks. Jadi pengawas Oh, itu kan merasa, "Loh kok nggak pakai buku teks?" Gitu. Menurut saya kan sepele. oh gitu deh Bu Ica tidak memakai buku teks untuk Mhm, siswa-siswanya ya. Kalau boleh mhm. saya tahu Bu Ica, seperti apa proses Bu Ica pembelajarannya di kelas selama ini? Kalau boleh saya tahu. Kan gini ya Pak ya, kalau menurut saya kan pakai buku teks itu kan udah, apa, udah kuno gitu metodenya kan. Jadi kalau saya sih biasanya kalau untuk proses pembelajaran ya optimalkan potensi murid gitu kan, berbasis kebutuhan murid dengan berbagai model dan media gitu kan, yang benar-benar mendukung pembelajaran. Cuman kesalahan saya menurut Pak pengawas itu, saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Jadi bingung dan kepikiran, loh kok bisa gitu masalah buku teks jadi melebar kemana-mana. Jadi pengawas menegur Bu Ica. Iya. Lalu bagaimana respon Bu Ica terhadap teguran pengawas itu? Ya saya jelaskan lah yang seperti saya bilang sama Pak Robi kan, pendapat saya tentang penggunaan buku teks itu udah nggak relevan di zaman digital sekarang kan. Tapi ternyata ya aduh inilah mungkin karena mulut saya lambe mungkin terlalu lancang gitu ya. Jadi beliau keberatan dan akhirnya saya dipanggil oleh kepala sekolah gara-gara dilapor sama pengawas gitu kan. Oh, jadi inti permasalahannya Bu Ica ketika pengawas supervisi, Bu Ica tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Itu ya. Iya, Oh, betul. sehingga Saya kan terbebani ya secara pribadi ya. iya, iya. Jadi kayak mana ya? Saya itu jadi terbeban juga. Gak enak juga sama Pak Kepala gitu kan, Oh gara-gara iya. ini kan. Iya, iya, iya. Jadi Ibu Ica tidak memakai buku teks sebagai sumber belajar. Lalu bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Ibu jalankan di kelas? Jadi kan gini kan Pak ya, saya tuh pakai model gitu, misalnya think, pair, share gitu, kemudian medianya gitu kan, atau sumber belajarnya yang sesuai dengan materi dan kebutuhan murid. Iya, betul, betul. Materi. Jadi materinya tuh dari saya print website gitu kan Pak. Juga kita kan sekolah kita ini juga ada pojok literasi. Jadi memang buku teks itu tidak terlalu terpakai lagi sekarang gitu kan.
Iya, iya. Wah, kalau seperti itu proses pemeliharaan Bu Ica dah luar biasa sekali Bu Ica ya. Sudah sangat positif sekali dan bahkan bisa menjadi contoh untuk guru-guru rekan guru yang lain. Lalu apa yang menjadikan Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut? Iya, gimana ya? Saya rasa kan kalau anak-anak itu textbook itu kurang termotivasi, apalagi anak-anak zaman now kan Pak ya. Mereka tuh lebih antusias dan mungkin lebih kreatif kalau kita itu berikan tugas-tugas itu yang berbasis digital gitu kan. Kalau pakai buku itu zaman-zaman kita loh Pak gitu kan. Jadi menurut Bapak kayak mana itu? Apakah mungkin saya salah atau gimana gitu kan? Iya, iya, iya. Sebenarnya apa yang Ibu Ica lakukan itu, proses pemeliharaan di kelasnya sudah sangat bagus sekali kalau menurut saya. Bahkan Ibu Ica bisa menciptakan suasana kelas, suasana belajar yang menyenangkan. Apa yang Ibu Ica dapatkan dari pemeliharaan Ibu? Karena setiap siswa tentu memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda serta profil belajar juga yang berbeda-beda juga, bukan? Iya, kalau anak-anak kan Pak, kan, Bapak tahu itu saya kan ikut guru penggerak juga kan, Iya, dari guru penggerak itu kan ada pembelajaran itu berbasis, berdiferensiasi produk dan proses gitu kan. iya, Kebetulan memang murid saya ini kan, mereka itu saya kasih itu sebebas-bebasnya bagaimana mereka bisa itu belajar itu kreatif dan inovatif. Kalau mereka mau menggunakan aplikasi boleh gitu kan. Eee, ya saya bebaskan saja, Pak, gitu kan. Cuman memang ada beberapa murid saya itu ya yang punya kelemahan lah di bidang IT kan, Pak. Itu saja sebenarnya. kalau kelemahan lain Bu Ica seperti anak-anak cepat lupa padahal udah diajarkan ada? Ada beberapa anak yang seperti itu, Pak. Nah, itulah Bu Ica. Karena tadi Bu Ica bilang ada beberapa anak yang sering lupa materi sebelumnya. Nah, disitulah kegunaan buku teks tadi untuk memudahkan murid-murid Bu Ica untuk mengulang pelajaran yang telah dilakukan. Mungkin inilah yang diinginkan oleh pengawas kita tadi supaya menyarankan Bu Ica menggunakan buku teks. Oh, gitu, Pak, ya. Kalau dipikir-pikir iya juga sih guna buku teks itu. Ya itulah Pak, mungkin iya, ada beberapa anak kan yang memang lama daya tangkapnya kan. Sering Mungkin itu lupa. guna buku teks ya? Ah iya, benar sekali itu Bu Ica. Nah, Mhm, sudah ada solusinya Bu Ica kan? Bu Ica mhm. mau kan menggunakan buku teksnya agar nanti siswa-siswa yang lupa dapat mengulang kembali pelajarannya mengenai buku teks tadi. Jadi itu Bu Ica. Nah, sekarang gimana perasaan Bu Ica setelah kita melakukan pembicaraan ini? Apa yang Bu Ica rasakan? Ya karena Bapak sudah kasih waktu saya cerita kan, ya Ya. sedikit lega lah Pak. Ada lah rasa pikiran saya tuh berkurang gitu kan. Jadi kedepannya ini saya jadi menyadari kesalahan saya ternyata saya pikir buku teks itu nggak berguna lagi, ternyata memang masih ada gunanya gitu kan. Ah, Jadi ya untuk introspeksi saya ke depan lah Pak, makasih banyak ya ya. Pak Robi ya. Ya, alhamdulillah Bu Ica telah bisa lega ya perasaannya. Jika saya simpulkan Bu Ica, bahwa perasaan sedih dan terbebani tadi itu dikarenakan itu masalah yang terjadi antara pengawas karena Ibu tidak menggunakan buku teks. Jadi Hmm, Ibu memberikan argumen atau pernyataan yang membuat pengawas tadi tersinggung iya serta iya Pak. lalu melapor kepala sekolah dan kepala Iya iya. sekolah juga menegur ibu setelah mendapatkan Iya. laporan dari pengawas tadi. Itu Iya. ya. Ya maklum Pak ya, kan pengawasnya beliau kan,
maksudnya usianya jauh dari saya gitu kan. Mungkin saya sebagai anak muda ini ngomongnya terlalu ceplas-ceplos, nggak mikir dulu. Makasih banyak ya Pak ya sudah diingatin. Alhamdulillah saya jadi sadar diri sekarang dan mudah-mudahan nih membuat perasaan saya jauh lebih baik. Alhamdulillah Bu Ica. Jadi dari penjelasan yang Bu Ica jelaskan tadi, kira-kira kalau saya pengen tahu apa rencana ke depannya yang akan Ibu Ica lakukan. Pastinya ini kan saya akan rencananya menjumpai beliau, pengawas kita kan. Iya. Saya minta maaf, kemudian mengakuilah kesalahan saya gitu kan. Tidak mengindahkan masukan beliau tentang buku teks. Saya terlalu meremehkan ini buku teks ini kan. Saya mengaku salah sama beliau dan untuk kedepannya tentu saya harus perbaiki proses pembelajaran. Ini kan ada siswa yang kurang atau lemah di bidang pengetahuan digital mungkin bisa dibantu dengan buku teks. Begitulah kira-kira Pak Robi. Oh iya, ada hal yang lain bisa Ibu Ica lakukan mungkin dengan kepala sekolah atau dengan terkait proses pembelajaran Bu Ica berikutnya? Sama Pak Kepala Sekolah tentu juga harus minta maaf. Kemudian saya juga akan jelaskan juga ya. Ini memang sepertinya memang kesalahan saya. Kemudian benar juga kata Pak Robi, buku teks itu kan bagus itu. Sebenarnya ada sisi baiknya juga. Ya kita bisa kombinasikan lah ya. Tidak mesti kita tinggalkan buku teks itu. Buku teks bisa jadi penguat atau sumber belajar bagi siswa. Jadi bisa diulang-ulang lah pembelajaran itu dengan buku teks itu di rumah kan. Jadi penunjang pembelajaran lah kalau. Oke, jadi dari langkah Bu Ica tadi ya, mendatangi pengawas, minta maaf, mendatangi kepala sekolah juga minta maaf, lalu kedepannya juga akan memakai buku teks dalam proses pembelajaran, itu langkah Bu Ica sudah sangat tepat sekali. Saya sangat senang dan sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu Ica akan lakukan. Oh iya, alhamdulillah lah Pak. Ya, makasih banyak ya Pak Robi ya. Doakan ya Pak ya. Ini kan nanti mau menemui pengawas, Pak Kepala. Semoga lancar-lancar, nggak ada miskomunikasi lagi, nggak ada salah paham lagi ya Pak ya. Makasih banyak sebelumnya ya Pak ya sudah mengganggu waktunya juga. Tunggu Bu Ica, kira-kira apa komitmen yang Bu Ica akan lakukan selanjutnya untuk merencanakan atau mewujudkan rencana tadi? Apa komitmen Ibu Ica? Oh gitu. Pertama, kalau terkait pembelajaran tentu pakai Ya, buku teks ya. betul. Ya, buku teksnya itu kita selaraskanlah dengan model dan media, sama karakter murid dan materi juga, Pak. Nah, itu untuk kedepannya, untuk pembelajaran. Oke. Ya, Ya, untuk selanjutnya, ya. Ada Bu Ica setelah mau berkolaborasi dengan pihak atau rekan guru yang lain yang bisa Ibu melibatkan? iya, 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 bisa juga, benar juga itu. Bisa juga kita ajak guru kolaborasi gitu, Pak ya. Iya, Eh, yang satu rumpun Bu Ica kan bisa membuat buku oh teks iya, sama kan? iya, iya. Bisa itu kayaknya Pak Aris aja ya kali Pak ya, saya ajak beliau kan juga bahasa Inggris gitu kan. Mungkin sama-sama lah kita kan. Oke, oke. Alhamdulillah ya Bu Ica sudah bersemangat kembali Bu Ica saya perhatikan dan langkah-langkah yang Ibu Ica ambil tadi itu langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Semoga semua permasalahan Bu Ica dengan kepala sekolah dengan pengawas itu cepat selesai ya Bu. Iya, alhamdulillah lah Pak. Terima kasih Pak ya untuk waktu luangnya. Ini mengganggu saya ini. Jadi kepikiran juga Pak Robi ya. Oh, ya. Oke lah Bu, nggak apa-apa Bu, sama-sama Bu. Saya pun senang juga bisa mendengar keluh kesah cerita dari Ibu dan juga saya mendapat banyak pengalaman dari curhatan kita pada hari ini. Ibu, terima Baik. kasih. Ya Pak, saya permisi dulu ya Pak ya. Saya mau nyari Pak Aris ini kan mau cerita juga sama dia ya. Oh, iya. Oke Bu, silakan Bu. Ya. Ya.
Dah? Haris, Baik. Ya, Haris, Bu. Haris, nanti kita pakai buku teks ya, Bang ngajar bahasa Inggris ya. Iya, Bu. Dah, baiklah Bapak Ibu. Jadi untuk sesi praktek kita itu sudah selesai. Kita sudah mempraktekkan 3 kasus. Kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Semoga apa yang kita praktekkan ini bisa juga kita praktekkan di aplikasi yang sebenarnya nantinya. Ya, Amin. Dah, kita akhiri dulu sesi kita hari ini. Sehat semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.